Balik. Ya balik. Tragedi berdarah, KKB terpecah belah. Yotam versus Egyanus, siapa yang akan menang? Waspadalah Sobat CCTV, berita kontroversial kembali hadir untuk kita bahas hari ini. Ada perpecahan dalam kelompok KKB antara Yodam, Bugiangge, dan Egyanus Gogoya. Wow, apakah ada hal yang tersembunyi di balik konflik ini? Oke, mari kita selami lebih dalam. Hai Sobat CCTV, ini tonton sampai habis, karena kalian akan dikejutkan dengan fakta-fakta baru yang belum pernah terungkap sebelumnya. Kita akan membongkar perang internal yang mengancam keamanan Papua. Persiapkan diri kalian untuk siap-siap terkejut. Pada tanggal 1 Juni, 7 anggota KKB ditangkap oleh tim Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan ketika anggota KKB sedang mencari makan di Desa Nogolain. Namun, apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik penangkapan ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Yotam Bugiangge, dia adalah mantan prajurit TNI AD, sekarang memimpin faksi sendiri dalam KKB. Yotam dikenal sebagai pejuang yang handal, sangat ditakuti oleh Egyanus Gogoya. Kedua kelompok ini terlibat dalam pertempuran, kata-kata dan ancaman, dan akan kekhawatiran bahwa kekerasan bisa meletus di antara mereka. Dari mana? Jangan lihat tuh. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bahas latar belakang KKB. KKB adalah kelompok bersenjata yang berjuang untuk kemerdekaan Papua sejak tahun 60-an. Sekelompok ini bertanggung jawab atas banyak tindakan kekerasan termasuk penembakan, peledakan bom, dan pembakaran. Pemerintah Indonesia telah merespon dengan kampanye militer yang cukup keras yang telah menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak. Yotam membelot dari TNI AD pada tahun 2021 dan membentuk faksi sendiri dalam KKB. Dia kenal sebagai pejuang yang handal dan sangat ditakuti oleh Egyanus. Kedua kelompok ini terlibat dalam pertempuran kata-kata dan ancaman, dan ada kekhawatiran bahwa kekerasan bisa meletus di antara mereka. Perpecahan dalam KKB berpotensi memicu lebih banyak kekerasan di Papua. Kedua kelompok ini bersenjata dan memiliki dana yang cukup, serta mereka siap menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Pemerintah Indonesia juga perlu mencari cara untuk mendamaikan kedua kelompok ini dan mengakhiri kekerasan di Papua. Terdapat beberapa kemungkinan resolusi konflik ini. Pemerintah dapat menawarkan kesepakatan perdamaian kepada KKB yang mencakup amnesti bagi anggota KKB yang menyerah serta pembangunan ekonomi untuk Papua. Pemerintah juga dapat meluncurkan serangan militer besar-besaran terhadap KKB yang mungkin akan mengakibatkan banyak tumpahan darah. Namun dapat mengakhiri kekerasan. Alternatif lainnya adalah pemerintah memberikan kesempatan bagi Papua untuk melakukan referendum mengenai kemerdekaan mereka. Keputusan terbaik masih belum jelas, namun yang pasti situasi di Papua tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik ini. Penangkapan 7 anggota KKB merupakan kemenangan penting bagi pemerintah Indonesia. KKB bertanggung jawab atas sejumlah serangan kekerasan di Papua dalam beberapa tahun terakhir, dan penangkapan ini akan memberikan pesan kepada anggota KKB lainnya bahwa mereka akan diadili. Pemerintah perlu juga terus waspada mengambil tindakan untuk mengakhiri kekerasan di Papua. Pemerintah harus mengatasi akar penyebab kekerasan seperti kemiskinan dan diskriminasi. Keamanan di Papua juga perlu ditingkatkan, dan pemerintah harus memberikan lebih banyak dukungan kepada rakyat Papua. Kekerasan di Papua adalah masalah serius, namun bukan hal yang tidak bisa diatasi. Pemerintah perlu terus mengambil tindakan untuk mengakhiri kekerasan. Dari rakyat, Papua perlu bekerjasama untuk menemukan solusi damai. Penangkapan 7 anggota KKB merupakan langkah positif, tetapi pemerintah harus melakukan usaha lebih banyak lagi untuk mengatasi akar penyebab kekerasan dan meningkatkan keamanan di Papua. Apakah penangkapan 7 anggota KKB ini akan membawa keamanan dan damai di Papua? Ya, bagaimana nasib Yotam dan Egyanus? Apakah konflik internal dalam KKB ini akan berakhir atau justru semakin memanas? Jangan lewatkan kelanjutan kasus ini dalam apapun saja, dan ikuti terus perkembangan terbaru di channel CCTV. Demikian Sobat CCTV, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat kalian di bawah. Tetaplah waspada dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CCTV.